Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kasmadi. Kita akan belajar ekonomi hari ini tentang pendapatan nasional. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ya, silakan berdoa. Bagi yang muslim silakan membaca Fatihah, dan yang non-muslim sesuai kebiasaannya. Terima kasih. Mari kita mulai materi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini belajar tentang pendapatan nasional. Apa yang harus dikuasai setelah kalian mempelajarinya? Pertama adalah tentang konsep pendapatan nasional. Ada beberapa konsep yang harus dikuasai di sana. Kemudian juga memahami komponen-komponennya. Ketiga, dapat menghitung pendapatan nasional dari berbagai pendekatan dan berbagai konsep ya pendapatan nasional. Keempat, menghitung pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, dapat membandingkan dan menganalisis pendapatan nasional dari berbagai sisi. Itu pengantar dari saya terkait dengan apa yang harus dikuasai tentang pendapatan nasional setelah mempelajarinya. Jadi pendapatan nasional itu adalah gabungan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebuah negara yang dihitung dalam 1 tahun. Jadi dalam satu periode biasanya memang hitungannya 1 tahun. Nah, hitunglah jumlah pendapatan seluruh masyarakat secara menyeluruh. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan nasional. Oleh karenanya, setiap negara pasti akan mempunyai standar yang baku bagi negara tersebut. Tetapi secara umum pendapatan nasional itu adalah gabungan dari berbagai pendapatan, baik di dalam maupun di luar negeri, produk maupun jasa, barang atau jasa yang dihitung dalam 1 tahun. Manfaat apa yang diperoleh ketika kita mempelajari pendapatan nasional dari sebuah negara? Misalnya negara kita Indonesia, kita jadi tahu kemajuan ekonomi negeri ini. Artinya dengan pendapatan nasional itu kita bisa melihat, mengetahui dan menganalisis bahwa pendapatan nasional Indonesia telah meningkat atau justru menurun, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Yang jelas pasti pendapatan nasional secara keseluruhan akan turun dilihat dari krisis yang terjadi akibat pandemi. Karena pandemi sampai hari ini berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan nasional. Kedua, kita dapat membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Kita bisa membandingkan negara-negara di ASEAN misalnya. Pendapatan nasionalnya dari situ nanti akan bisa kita lihat maju mana antar negara di ASEAN. Misal di ASEAN saja. Kemudian ketiga, pemerintah dapat menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan pendapatan nasional yang sekian jumlahnya, maka pemerintah dapat menentukan arah kebijakan pembangunannya mau dikemanakan. Ya, misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan pada bidang pertanian dan seterusnya, atau meningkatkan misalnya bidang industri kreatif yang dimajukan gitu ya, karena bidang industri kreatif tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak dan itu biasanya dikelola oleh swasta atau lembaga-lembaga seperti event organizer gitu. Nah, keempat, sebagai informasi bagi investor, pendapatan nasional negara kita misalnya naik sekian persen, itu memberi harapan yang besar bagi investor untuk menanamkan sahamnya, menanamkan modalnya, atau berinvestasi di negara Indonesia misalnya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang terakhir, kita jadi tahu tingkat kemakmuran sebuah negara. Nanti
nanti bisa dihitung dari pendapatan per kapitanya. Nah, itulah yang akan kita rasakan manfaatnya kalau kita mempelajari pendapatan nasional. Oleh karenanya di ekonomi akan dipelajari ini sebagai ilmu yang bisa membackup generasi muda mengetahui bagaimana cara menghitungnya, memperolehnya, kemudian sisi-sisi yang mempengaruhi pendapatan nasional dan seterusnya. Nah, konsep pertama dari beberapa konsep pendapatan nasional adalah produk nasional bruto atau gross national product. Artinya, seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun, ya, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang ada di luar negeri. Artinya penduduk Indonesia misalnya yang ada di luar negeri itu digabungkan, maka itulah yang disebut dengan GNP atau PNB, produk nasional bruto. Nah, ini cara memperolehnya. Jadi gross national product itu diperoleh dari GDP, gross domestic product, dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Apa yang dimaksud dengan produk neto terhadap luar negeri? Artinya pendapatan masyarakat Indonesia yang di luar negeri dikurangi produk atau pendapatan masyarakat luar negeri yang bekerja di Indonesia atau yang berinvestasi di Indonesia. Jadi itulah yang disebut dengan produk neto terhadap luar negeri, atau sebaliknya bisa dibolak-balik, pendapatan masyarakat luar negeri yang bekerja di Indonesia, di dalam negara Indonesia, dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi itulah yang disebut produk neto. Saya kira sampai sini mudah-mudahan paham ya. Konsep lain terkait dengan pendapatan nasional dikenal dengan Net National Product, disingkat NNP atau bahasa Indonesia produk nasional bersih. Produk nasional bersih ini atau NNP diperoleh dari Gross National Product atau GNP dikurangi penyusutan, replacement. Jadi ingat, GNP dikurangi penyusutan. Sementara konsep yang lain, pendapatan nasional net national income. Jadi pendapatan nasional itu disebutnya net national income atau pendapatan nasional bersih. Nah, pendapatan nasional ini atau NNP ini diperoleh dari NNI maksudnya. Net national income ini diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Artinya pajak-pajak yang terkait dengan produk atau jasa yang bisa jadi dibeli oleh masyarakat. Nah, apa pajak tidak langsung itu? Contohnya pajak pertambahan nilai, itu pajak tidak langsung. Mudah-mudahan. Konsep lainnya dari pendapatan nasional adalah personal income. Personal income ini pendapatan nasional atau NNI dikurangi biaya-biaya asuransi, laba yang ditahan, misalnya kalau kamu punya saham ya, saham dari sebuah perusahaan atau perusahaan yang keuntungannya tidak dibagikan semua, laba yang ditahan. Kemudian transfer dari pemerintah ke bisnis, ini transfer payment, misalnya pemerintah memberikan subsidi pada para pensiunan dan seterusnya, itu misalnya, itu yang disebut. Kemudian pendapatan neto dari bunga ya, dan dividen, ini bagian dari personal income. Jadi pendapatan personal income itu diperoleh dari pendapatan nasional dikurangi asuransi, laba ditahan, kemudian transfer payment dan pendapatan neto dari bunga dividen. Selanjutnya ada disposable income. Disposable income itu atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Bapak ibu kamu nih punya gaji, kemudian gajian tanggal 1 tiap bulannya, itu yang disebut dengan disposable income, artinya pendapatan yang siap dibelanjakan. Apa saja dari gaji itu, kemudian dirinci personal income dikurangi pajak langsung, pajak penghasilan dan pembayaran bukan pajak. Misalnya ya, kamu punya gaji kemudian sudah langsung
disposable income. Jadi disposable income itu diperoleh dari personal income dikurangi pajak langsung. Untuk penjelasan dari saya, nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi di kelas berikutnya, atau kalau di YouTube bisa kita di kolom komentar. Baiklah, penjelasan saya kira sudah cukup. Tinggal nanti kita diskusikan dalam kolom komentar di YouTube atau via WA atau nanti via line grup ya buat kamu semua. Silakan menghubungi saya tunggu sampai semuanya paham. Dan selanjutnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi di YouTube-nya ada link yang saya berikan untuk tugas dan presensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, masih tentang pendapatan nasional. Karena ini baru sesi 1. Nanti kita akan ketemu di sesi 2 dan sesi 3 untuk perhitungan pendapatan nasional. Selamat belajar, jangan pernah lelah untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.